Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala PLT SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati Pembina SKI SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati pula Bapak Sugianto selaku narasumber pada kegiatan podcast pagi ini, dan tak lupa teman-teman dan pemirsa yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman yang di sini maupun teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam program Potski dengan narasumber kita yang pasti teman-teman semuanya tidak asing lagi dengan beliau, yaitu Bapak Sugianto SPD MPDI selaku Guru Mapel Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kudus tercinta ini. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Syukran kasir, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita masuk pada tema kali ini, yaitu mengenai asal-usul manusia. Nah, asal-usul manusia ini sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32 dan juga Quran surat At-Tin ayat 4 sampai dengan ayat 6. Agar lebih jelasnya lagi, mungkin Pak Sugianto bisa memberikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yusitu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqdis lahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala ta'ala idzan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bid-dini alaysallahu bi'akamil hakimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala Rasul aidan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw nasiranihi aw majisanihi, muttafaqun alaih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan, dan semoga terus disayangi Allah Subhanahu wa taala bersama ibu bapak orang tua kalian dan ibu bapak guru kalian, sehingga kalian bisa terkonsep, terpola, terrealisasi jadi manusia yang diharapkan oleh Rasulullah, yakni khairun nas anfa'ul linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, dan semoga anak-anakku semuanya bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan alam semesta ini. Amin, Allahumma amin. Puji syukur, mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin wa biqauli wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa bi af'ali
melaksanakan semua apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi serta meninggalkan apa yang semua Allah larang, sehingga kita akan menjadi manusia yang benar-benar akan dimuliakan sebagaimana pada firman-Nya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari ayat yang terakhir bahwa sesungguhnya Allah pasti akan memuliakan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Nah, semoga kita semuanya menjadi orang yang muttaqin, termasuk kedua orang tua kita, keluarga kita semuanya, adik kakak dan semua anak-anakku semuanya ini jadi orang yang muttaqin sehingga akan dimuliakan Allah baik itu di dunia khususnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya, salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa bi af'ali, melaksanakan apa yang menjadi syariatnya serta benar-benar kita mengenang kembali sejarah yang telah beliau laksanakan atas perintah Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang terarah, diberikan keselamatan di dunia sampai di akhirat, utamanya ila yaumil qiyamah besok diakui sebagai umatnya yang akhirnya memperoleh syafaat ingkang agung, syafaat yang agung, yakni syafaatul udzmah jannatun naim. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah dipertemukan dalam rangka untuk menggali ya sedikit bahkan kemungkinan lebih jauh bagaimana keberadaan alam semesta ini yang diawali dengan Allah ciptakan manusia. Maka ada beberapa pendapat yang terkait dengan asal-usul manusia, yang diantaranya yang sudah terkenal, yakni bisa dikatakan kalau sekarang adalah seorang profesor karena dia filosof, yaitu Darwin. Ya. Bahwasanya asal-usul manusia itu berasal dari monkey. Apa nak monkey itu? Kera, ya kan? Ya. Coba sedikit saya kasih analisa. Hampir saat itu dipercayai dan diyakini mereka yang belum kenal adanya Islam, apalagi Al-Quran. Ya. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Coba, kalau Islam tidak datang, maka diyakini bahwa manusia itu asal-usulnya dari kera. Ya. Anak-anak saya yakin pernah melihat yang namanya adegan-adegan yang kadang berjalan di pinggir jalan itu, dia menerima sekian rupiah dengan menggunakan seekor kera. Ya. Itu monoton, hanya itu aja yang dia bisa. Ya. Kalau anak-anak kepengen percaya lagi, pengen meyakinkan lagi, coba buat eksperimen. Ya. Misalkan datang di sebelah Ponpin, ya. Dia kasih uang dengan satu pisang. Tidak bakal mau dia dikasih uang, pasti minta pisangnya. Nah, apalagi kalau kamu datang komedi ya misalnya, komedi, nah, itu dikasih uang, kemudian bilang kepada si pelatihnya atau pawangnya itu, ya, Pak, saya tolong titip uang, berikan ki si kera panjenengan, ya katakan berapa rupiah lah, katakan 10.000, tolong belikan snack jajan ini. Kemungkinan tidak dibelikan snack tapi diambil dan disobek-sobek karena dianggapnya itu tidak berguna. Nah, sekarang pendapat dari Darwin mulai dari evolusi kejadian awal sampai akhir, kemudian dia gambarkan, ini anak-anak kalau mau membaca pokoknya ya, ini gambarkan kemudian lama-lama akan menjadi manusia yang dia itu bisa beraktivitas. Nah, meningkat lagi, tidak lagi kera. Apa kira-kira? Simpanse atau orang hutan. Nah, memang seolah-olah orang hutan itu kayak manusia. Namanya aja orang, kemudian hutan. Ibaratnya kan orang yang di hutan. Nah, kemudian diambil dari sejarahnya. Manusia pertama kali diturunkan di hutan. Iya. Nah, tapi sebelum dikenal dengan adanya Adam alaihissalam, Nabiullah. Nah, ini. Nah, maka saya teringat kembali ketika paman saya itu dia punya salah satu bun karet di daerah Sumatera sana. Nah, suatu saat dia itu ingin membangun rumah kemudian menggergaji kayu. Nah, saat setiap hari itu 2 hari lah ya, 2 hari itu
kejadiannya kok aneh. Ketika dia pulang, sholat, makan, kemudian kembali lagi ke tempatnya, itu gergajinya pindah tempat. Bahasa Jawanya itu ya lokasinya berantakan, korak-karik gitu, berantakan gitu. Nah, kemudian setelah dilihat sebelum datang, dia itu lari duluan dan sembunyi. Nah, ternyata orang hutan tersebut itu menirukan paman saya ketika dia itu menggergaji kayu. Jadi bisa dia, bisa. Nah, kemudian sedikit lucu, karena jengkel paman saya sering ya dirusakkan kadang itu, porak-poranda, korak-karik dan sebagainya itu. Kemudian pengen sekali paman saya supaya bisa kepegang bagaimana orang hutan itu. Kemudian paman saya menirukan adegan dengan temannya sendiri. Temannya itu diikat di salah satu ya pohon. Kemudian setelah itu paman saya tinggalkan begitu saja. Nah, setelah itu dilepas lagi. Nah, betul saat itu tidak mengerjakan gergaji, tidak gergaji kayu enggak, tapi dia pengen supaya orang hutan tadi itu terpegang. Nah, ini nyata. Akhirnya orang hutan itu yang temannya satu diikat dari pohon. Nah, dari paman dan teman-temannya itu melihat dari kejauhan. Nah, setelah itu terjadi, orang hutan tersebut diikat dan akhirnya terpegangkan, terus diserahkan kepada Menteri Kehutanan. Ini pernah terjadi. Artinya apa? Dia tidak punya pola pikir yang berkembang, tapi apa adanya. Ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa manusia itu dari kera, maka ditolak begitu aja ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Sebetulnya yang tepat bukan Al-Baqarah itu karena ada mulai dari manusia itu Lauhil Mahfuz, kemudian dimasukkan dalam kandungan, kemudian setelah itu dari darah, daging, bergumpal dalam itu proses kejadian manusia yang tepat itu. Kenapa Pak Guru ngambil dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini? Karena ini bukti nyata bahwa benar-benar pertama kali ini ada dialog 3 makhluk Allah di surga. Siapa itu Pak Ki? Mbah Mo, Mbah Jin, Mbah Adam. Mbah Mo itu Mbah Malaikat, bukan Mbah Modin ya. Mbah Malaikat, kemudian Mbah Adam, Mbah Jin. Nah, sehingga ini bukti nyata bahwa Allah pertama kali itu ciptakan adalah berupa manusia. Nah, sehingga ada pertanyaan, ya, dulu mana telur dengan ayam? Ayo coba, dulu mana telur dengan ayam? Kalau yang di tanah anak kecil, mesti dulu telur. Dulu mana ayam dengan telur? Maka dulu ayam. Nah, sekarang pertanyaan yang benar itu jawabannya apa? Dulu ayam. Tapi kalau ini dibuat ya katakan debat, pasti tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Nah, yang bilang seperti itu. Ya. Itu anak-anak. Ya. Sehingga pertama kenapa Pak Guru kok bilang dulu ayam? Karena pertama kali Allah ciptakan berupa makhluk. Nah, bukankah Pak telur itu makhluk? Iya, tapi itu kan produk dari makhluk. Seperti itu. Nah, maka tepatnya ketika terjadi dialog di situ, jelas bahwa Allah itu pertama ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam dan berupa kalau dikatakan tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ada yang tidak punya ibu, punya ayah. Siapa kira-kira? Mbak Siti apa? Kalau tidak punya ayah, punya ibu, itu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi tidak punya ayah, tidak punya ibu, Nabi Adam. Pertama kali ini asal-usul. Kemudian tidak punya ibu, punya ayah. Siapa? Mbah Siti Hawa. Ayahnya siapa? Ya Nabi Adam itu. Nah, ini kalau Pak Guru ceritakan panjang sekali ini. Nah, tidak punya ayah tapi punya ibu. Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, baik anak-anak. Saya sedikit ungkapkan bahwa setelah Allah itu dawuh wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, silakan nanti dikaji tafsirnya anak-anak
Dan Pak Guru sudah mengusulkan untuk kitab tafsir Al-Quran di perpustakaan, dan kemarin saya ingin tambahkan lagi biar nanti anak-anak akan lebih banyak di dalam mempelajari ini. Tidak cukup satu kitab tapi beberapa kitab yang saya usulkan dalam rapat RKAS kemarin. Baik, saya lanjut anak. Nah, maka saat itu wa id qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah itu dawuh kepada para malaikat, apa yang Allah inginkan ini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa saya akan menjadikan pemimpin di bumi ini. Nah, kemudian Allah kan dawuh kepada 3 makhluk tadi yang saya sampaikan, Mbah Adam, Mbah Jin, Mbah Malaikat. Ya. Ketiganya saling penasaran. Ya. Ternyata yang dituju adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, disitulah ini salah satu bukti pertama kali manusia ini asal-usul dari manusia ini adalah Allah dawuh kepada penduduk surga. Kemudian setelah disampaikan ini ja'il fil ardi khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sebagai bukti berikutnya, karena saat itu menjadi penasaran, kenapa kok manusia bukan saya? Awalnya Adam hanya tertunduk dalam arti sujud tawaduk pada Allah. Nah, maka kalau manusia berubah, manusia tidak tawaduk kepada Allah. Ini hal yang sangat niscaya sekali. Nah, karena pertama kali Nabi Adam yang tunduk, kemudian malaikat punya keinginan, oh iki mesti aku, mesti saya ini yang jadikan pemimpin di bumi. Nah, iblis sedikit kemarahan. Ya. Kemarahannya apa? Tidak bisa. Saya yang dijadikan api yang membara. Pasti nanti saya yang mengelola. Nah. Kemudian malaikat matur dalam ayat berikutnya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, itu dalam bahasa kasarnya, anak-anak, ini Pak Guru hanya sedikit menafsiri secara privasi saja. Ya. Pertama kali yang mengadakan demo, ini bahasa kasarnya, pertama kali mengadakan demo, itu bukan sembarangan, nak. Malaikat. Ya. Diawali tadi, wa id qala, nalikane Allah itu dawuh, ketika Allah itu dawuh, Rabbuka, ya Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan pemimpin di bumi ini. Maka pertama kali yang matur adalah malaikat karena merasa dirinya diciptakan dari nur, cahaya, sehingga paling mulia. Nah, kemudian dia matur. Ya. Nah, setelah maturnya apa yang disampaikan oleh malaikat itu? Kenapa tidak saya ya Allah? Nah, seolah gitu. Di bahasa halusnya matur, bahasa kasarnya demo. Nah, matur. Kenapa enggak saya saja ya Allah yang dijadikan pemimpin? Ya. Sedangkan manusia itu nantinya apa? Tidak membuat banjir darah, pertengkaran, keonaran. Terbukti tidak anak-anak? Iya. Ya. Ini kemudian malaikat, ya ibaratnya dia itu sedikit agak sombong. Kenapa? Karena dia membanggakan dirinya sendiri. Apa yang dibanggakan? Sedangkan saya ya Allah selalu mensucikan engkau dan selalu memuji engkau. Nah. Namun dari panjang lebar yang malaikat itu sampaikan, dijawab oleh Allah singkat padat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, malaikat, saya itu tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Coba luar biasa, maha benar Allah yang telah difirmankan. Ya, maksudnya apa? Malaikat itu kan tidak diketahui oleh banyak orang manusia kecuali yang diizinkan Allah. Nah, itu yang tidak diketahui malaikat. Saya itu mengetahui, hai malaikat, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini saking mahanya Allah. Ya, ini, apalagi manusia. Ya, ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Seolah-olah kayak gini.
Adam, kamu telah dicemooh oleh malaikat. Buktikan Adam, kamu makhluk saya yang tak beri kelebihan. Tunjukkan kelebihan kamu. Wa 'allama Adam al-asma. Jadi Nabi Adam diajari gitu. Setelah itu, betul Nabi Adam menunjukkan pada malaikat. Nah, ini sudah jelas bahwa manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam asal-usulnya. Terus di situ di surga. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Wa 'allama Adam al-asma wa qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat tidak tahu apa-apa. Nah, ditunjukkan malaikat, nek ancen kowe iso, kowe pinter, kowe cerdas, iki apa jenenge? Iki apa jenenge? Iki apa jenenge? Nah, itu di penafsirannya lebih bahasa Jawanya gayeng, nah, lebih masuk lagi. Nah, disitulah kemudian setelah ditunjukkan malaikat tidak tahu, malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Maha suci Allah yang telah memberikan segalanya ini, bahwa saya tidak bisa dan tidak tahu apa-apa. Ya. Kesimpulan akhir bahwa di sinilah manusia diberikan kesempurnaan oleh Allah, akal, pikiran, hati, sehingga di dalamnya ada mutmainah dan amarah. Nah, kalau malaikat hanya diberikan mutmainah saja, iblis amarah saja. Tahu maksudnya, nak? Mutmainah adalah kebaikan, amarah adalah kemungkaran. Nah, ketika disinilah tertumbuh pada satu yang namanya kolbun atau hati, yang dimanage berangkat dari hati, muncul dari pikiran dan perbuatan serta perkataan. Bila mana bisa memanage dengan baik, maka manusia, Allah sudah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan engkau hai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, namun Allah tegaskan, tidak berhenti di situ dalam surat Atin ayat 4 tadi. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku akan campakkan kau hai manusia dalam tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa ya Allah? Engkau telah ciptakan saya dalam bentuk yang baik-baiknya, tapi kan kau campakkan ke tempat serendah-rendahnya. Iya, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali kamu bisa menunjukkan, kamu bisa berbuat baik. Baik yang bagaimana? Baik yang sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari istilah Jawa, ajining rogo teko busono, ajining jiwa saka tata krama. Nah, maka kalau kembali asal muasalnya manusia di sini ketika diciptakan oleh Allah, maka Allah tegaskan bahwa tidak ada lain tugas manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan hei engkau jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, sampai di sini anak-anak semoga bermanfaat sehingga jangan lupa bahwa tugas kita adalah beribadah. 1 mahdoh, 2 ghairu mahdoh. Yang diwajibkan Allah dan yang tidak diwajibkan Allah. Yang diwajibkan Allah apa? Anak-anak diantaranya kamu menuntut ilmu. Tidak hanya sholat, puasa, Ramadan, tidak ada. Nah, kemudian berbakti pada orang tua, pada guru, dan seterusnya ini juga beribadah. Sampai di sini anak-anak, kurang lebihnya minta maaf. Wa'alaikum Allahumma fiq liman tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sugianto. Selanjutnya kita menuju ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, menurut Pak Sugianto, itu yang lebih dahulu di bumi itu Nabi Adam atau manusia purba? Ya, terima kasih. Ya. Baik anak-anak, yang dikatakan manusia purba itu siapa? Kembali saya tanya sebelum saya jawab. Manusia purba, manusia yang dari dahulu. Lah ya, sebelum Nabi Adam. Ya. Nah, sebelum Nabi Adam itu tidak ada manusia. Ada makhluk tapi bukan manusia. Nah, ada makhluk tapi bukan manusia. Jadi kalau pengen tahu, silakan kamu membaca emanase ketuhanan dalam 7 tahap. Ada yang mengatakan 6 emanase. Nah, pertama sebelum alam semesta itu diciptakan, kemudian setelah alam semesta diciptakan. Nah, betul apa yang kamu katakan tadi, karena apa?
apa yang disampaikan oleh malaikat tadi itu diketahui dengan adanya kerusakan yang di alam semesta ini itu terjadi. Tapi terjadinya itu bukan yang sebagai ulah manusia, enggak. Jadi kalau dikatakan manusia purba, ya Nabi Adam itu sendiri. Ya, diawali dari manusia sendiri. Tapi sebelum Nabi Adam makhluk tapi bukan manusia. Ya, seperti itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kenapa manusia itu harus tercipta sehingga dia harus menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Seperti itu Pak. Bagus sekali. Sebetulnya itu berbalik apa yang kamu katakan. Ya. Sebab maaf nak ya, saya tidak mengkultuskan dari salah satu agama. Tapi bila mana ini di luar dari pertemuan ini, saya siap untuk menjelaskan. Kenapa? Karena ada paham agama yang mengatakan bahwa ketika manusia lahir, kenapa kok nangis? Karena manusia itu tahu ketika alam semesta ini terang benderang, dia membawakan beban berat dosa yang diberikan. Nah, sehingga dia harus memperjuangkan dari sini. Ya. Maka Pak Guru tepes hal itu. Manusia itu tidak membawa berat. Karena apa? Allah sudah menyampaikan. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, setiap yang lahir itu pasti suci. Kenapa? Dikatakan bahwa dosa dan sebagainya. Dan mungkin anak-anak ada beberapa yang punya pendapat atau punya sedikit pengetahuan tentang hal ini. Bahwa kenapa manusia kok menangis? Ya karena punya beban dosa yang harus dia pikul nanti dalam kehidupannya. Nah, ini memang ada salah satu agama yang berpendapat kayak gini, tapi Islam tidak. Islam kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahkan dijamin yang lahir kemudian sebelum balik dia meninggal dunia pasti surga. Tidak pandang bulu dari agama Islam maupun non-Islam. Nah, kemudian terus ngapain Pak di surga? Ya jadi dayang. Dayang itu kayak semacam pembantu gitu. Nah, jadi melayani kamu-kamu kalau di surga. Amin. Allahumma amin. Nah, disinilah ya Nana ya. Sehingga kalau Pak Ki sedikit ceritakan dari awalan ya sedikit aja. Kenapa bayi kok menangis ketika lahir? Karena ketika pertama kali Allah masukkan yang namanya roh ke dalam sang kandungan ibu, garban ibu ini. Nah, usia kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Di situ sudah ada agreement, sudah ada persetujuan, sudah ada kesepakatan. Ketika apa? Ketika Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan hei engkau manusia kecuali untuk menyembah. Mampukah kamu? Nah, jawabannya qalu bala syahidna. Nah, maka setelah dia sanggup untuk jadi manusia, apa yang disampaikan oleh Allah? Dan di situ ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, 4 malaikat yang mengawal dari Lauhil Mahfuz ketika memasukkan si roh ke dalam janin atau embrio tadi, embrio. Nah, ini 2 yang amat sangat dahsyat sekali yang diberikan Allah melalui para malaikatnya tadi. Apa Pak Ki? Tahu enggak kira-kira nak? 1 syahadat tauhid, 2 syahadat rasul. Supaya jadi anak yang solid dan solehah, jadi anak yang benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang menyembah kepada Allah dalam arti mahdoh maupun ghairi mahdoh. Nah, setelah itu dipegang oleh kedua tangan sang bayi tadi. Tangan kanan syahadat tauhid, tangan kiri syahadat rasul. Nah, maka boleh kalian yang besok cita-citanya jadi dokter spesialis kandungan, ya, atau mungkin sekarang kamu membuktikan di USG-nya. Apakah benar bayi di dalam kandungan itu tangannya gegem, apa megar gini? Nek megar karena kukunya panjang ya bahaya ya, gitu. Nah, maka gegem gini. Nah, itu dalam arti apa? Dia memegang terus syahadat tauhid dan rasul. Dan ingat, kamu tidak tahu karena sudah banyak makan yang bersifat tidak seperti bayi. Bayi kan makan tapi kan sari. Ya, sari ini. Sehingga bayi itu lebih awas, nak. Lebih awas artinya apa? Bukan kok melihatnya enggak, tetapi kalaupun hatinya di sini itu masih suci. Nah, ketika dia lahir kenapa kok nangis? Secara medis bayi sehat. Secara teologi tadi ada 2 pendapat. Ya, karena dia melihat dari dunia ini yang amat sangat kompleks sekali, dia merasakan beban berat dosa yang
dipikulnya, itu salah besar. Karena apa? Menangisnya karena syahadat tauhid dan rasul ini itu akan diminta oleh iblis laknatullah. Coba masih ingat anak-anak ketika iblis dihengkangkan dari surga, ada dua kan mintanya. Satu, ya Allah berikan saya umur panjang sampai hari kiamat. Ya, jadi sudah hari kiamat, sudah janjinya mau dibunuh dia, ya cara Jawa nggak gila sama malaikat Jibril. Nah di situ kemudian yang kedua apa? Ya Allah berikan pada saya untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Lah baru lahir kan sudah jadi manusia nak. Lah itu sudah digoda. Digodanya apa? Digodanya syahadat tauhid dan Rasul ki mau dilepaskan. Nah, iya diminta ini. Kamu baru tahu toh? Nah, diminta supaya tidak jadi anak yang baik. Supaya apa? Jadi bolone dari temannya nanti untuk ikut memperdayakan manusia supaya jadi anak yang durhaka dan sebagainya. Nah, disinilah maka Islam mengajarkan dalam hadis Rasul apa nak? Mungkin Mas Labib, mungkin anak-anakku semuanya yang hadir di sini, ya, Pak kitanya, kira-kira waktu kamu menangis, syahadat tauhid dan Rasul itu dipegang, diambil, direbut oleh iblis apa enggak? Tidak tahu. Ini yang sangat tidak hanya logis, sangat luar biasa ajaran Islam. Apa coba? Orang tua diminta untuk apa nak? Adzan dan iqamah. Maka di situ, ini minta maaf ya, Pak Guru ketika anak saya lahir, saya tidak menunggui karena tidak boleh. Saya di luar, di rumah sakit. Ya. Saya di luar, kemudian setelah begitu saya terdengar, ini mungkin anak saya yang lahir. Nah, tidak lama kemudian bidan keluar. Si suami dari Ibu Siti Zulaikha, oh ya saya, alhamdulillah Pak, putranya berhasil, putranya sudah lahir dengan selamat, alhamdulillah sempurna. Nah saat itu pula saya bergegas, Bu, minta izin saya adzan ke mah, sebentar Pak Gey, ini biar dicuci ini dulu, dibersihkan dulu. Nah ini, nah saat itu nangis saja itu mempertahankan supaya tidak direbut oleh iblis, karena dia bisanya hanya nangis. Nah ini maksud Pak tadi, bayi yang baru lahir itu awas sekali nak. Nah, maka nangis sejadi-jadinya sekeras-kerasnya. Menurut medis adalah sehat, tapi menurut teologi Islam ini mengatakan nangis. Nah disitulah untuk mengembalikan syahadat tauhid dan Rasul, apa itu direbut apa tidak. Pak Ki selaku orang tua, Abah kamu juga sama. Maka untuk adzan dan iqamah dalam rangka apa? Mengembalikan syahadat tauhid dan Rasul. Nah, kalau Pak Ki tanya, apakah telinga bayi saat itu sudah berfungsi nak? Belum. Nah, kenapa kau suruh ngandani? Karena ini perintah Rasulullah otomatis dari Allah Subhanahu wa taala agar nantinya jadi anak yang dek ikut diandani apa orang, nanti nak pulang tanya pada apa kamu. Dulu diandani enggak, tak andani mesti kan gitu. Nah, supaya apa? Jadi anak yang soleh dan solehah, ilmu ibadah bi akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Nah, gitu, Nak. Ya. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sugianto. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan bahwa manusia itu diberikan akal hati, pikiran, kebaikan, dan juga kemungkaran. Bukan gitu Pak? Iya. Tugas manusia tidak lain dan tidak bukan yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk menuntut ilmu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sampai sudah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Sugianto yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini dan juga sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada Bapak Sugianto bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKI luar biasa. Jangan lupa